Umat Hindu yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya, Nyoman Widya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang konsep ketuhanan dalam ajaran Hindu. Seperti apa sih kita sebagai umat Hindu meyakini keberadaan Tuhan itu? Nah, disinilah saya akan menjelaskan dengan cara yang sangat sederhana bagaimana kita meyakini keberadaan Tuhan itu. Umat Hindu yang berbahagia, saya sangat senang dengan satu konsep ajaran dalam Hindu, yaitu Brahman Atman Aikyam. Inilah konsep ketuhanan yang menurut saya yang sangat luar biasa, yang bisa menjelaskan siapa Tuhan itu dan bagaimana Tuhan itu. Brahman Atman Aikyam artinya adalah Brahman dan Atman itu sesungguhnya satu, sesungguhnya sama. Di mana Brahman itu ada di Buana Agung, Atman itu ada di Buana Alit, dan sesungguhnya Brahman dan Atman itu satu, terhubung. Nah, waktu kecil, waktu SD, kita diajari bahwa Atman itu adalah percikan kecil dari Brahman. Nah, saya analogikan, percikan kecil dari api adalah api, percikan kecil dari air ya air, berarti percikan kecil dari Brahman adalah Brahman itu sendiri. Jadi yang ada dalam diri kita ya Brahman itu sendiri, yang dalam konsep ajaran itu disebut dengan Atman. Berarti Brahman di Buana Agung, Atman di Buana Alit, dan Brahman Atman itu sesungguhnya sama, terhubung. Nah, kalau kita bisa meyakini ada Brahman, ada Tuhan dalam diri setiap manusia, maka kita sebagai umat Hindu menyadari, meyakini bahwa kita mempunyai kekuatan atau potensi diri yang luar biasa dahsyat tanpa batas. Jadi kita sesungguhnya punya kekuatan yang luar biasa tanpa batas. Karena apa? Karena ada Tuhan, karena ada Brahman dalam diri manusia. Lah, kenapa selama ini kita begini-begini saja? Itu karena pikiran-pikiran kita yang membatasi, yang mengkerdilkan kekuatan Sang Atman yang dalam diri kita. Dengan pikiran-pikiran yang membatasi, contohnya, apalah saya ini, saya kan nggak bisa, mana mungkin. Nah, kalimat-kalimat seperti itulah yang mengkerdilkan kemampuan Sang Atman. Berarti, kalau kita meyakini Brahman Atman Aikyam, menyadari bahwa ada Brahman dalam diri yang disebut dengan Atman, maka sesungguhnya manusia itu mempunyai kekuatan yang luar biasa dahsyat. Nah, sekarang ketika kita meyakini, menyadari itu, so what gitu loh. Maksud saya, apakah cukup hanya yakin dan percaya begitu saja? Tidak, menurut saya. Kita sebagai umat Hindu, setelah kita meyakini ada Brahman dalam diri, ada kekuatan Tuhan dalam diri, maka mari kita hilangkan, kikis batas-batas pikiran itu, sehingga kita bisa mengoptimalkan diri kita, kita bisa mengoptimalkan peran kita dalam kehidupan ini, kita bisa memberi nilai tambah yang maksimal, kita bisa berperan secara optimal dalam kehidupan kita melalui peran kita masing-masing, dimanapun kita. Entah kita sebagai mahasiswa, kita optimalkan kemampuan kita sebagai mahasiswa. Ketika kita sebagai profesional, kita tunjukkan prestasi yang menjulang. Ketika kita sebagai pebisnis, kita kembangkan sayap-sayap bisnis kita. Ketika kita berada di pemerintahan, kita beri pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena kita meyakini bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat dalam diri kita. Jangan biarkan begitu saja kekuatan yang maha dahsyat ini. Mari kita gali terus kemampuan diri kita, asah terus kemampuan diri kita. Dan ingat, kalau dalam konsep Hindu ada Trimurti, yaitu kekuasaan Tuhan mencipta, memelihara, dan melebur, maka menurut hemat saya, sesungguhnya kekuasaan Tuhan itu sudah didelegasikan sepenuhnya kepada manusia. Jadi siapa yang menciptakan gedung yang megah? Manusia.
Siapa yang memelihara gedung-gedung itu? Ya manusia. Siapa yang menghancurkan kalau gedung yang tua ingin dibangun yang baru? Manusia. Berarti manusia mempunyai kekuatan sebagai pencipta di dunia ini. Jadi kalau kita lihat perkembangan teknologi sekarang demikian maju, demikian pesatnya, itu manusia, otak-otak manusia yang cerdas yang sudah bisa mengikis batas-batas dalam dirinya. Wahai umat itu, mari kita bergerak maju, mengoptimalkan segala kemampuan yang kita miliki agar peran kita semakin meningkat dari hari ke hari. Kita semakin banyak memberi nilai tambah pada kehidupan ini. Dengan demikian kita ke dunia betul-betul memberi manfaat yang optimal. Semakin banyak kita memberi manfaat, itu artinya kehidupan kita semakin bermakna. Semoga pikiran yang baik datang dan menyebar ke segala penjuru. Salam berkelimpahan bahagia. Om Santi, Santi, Santi. Om.